Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk Pak Amri. Kali ini saya dan kelompok saya akan memberikan pesan dan kesan serta mungkin beberapa saran atau kritik mengenai pengajaran yang Bapak lakukan dan juga tentang beberapa submateri yang menurut kami gampang dipahami dan yang tidak mudah dipahami bagi kami. Untuk itu kami mohon untuk melihat video kami secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, untuk itu akan dimulai dari saya, Arvin Pratama. Saya akan mulai dari pesan dan kesan. Menurut saya, untuk mata pelajaran pilihan yang bisa dibilang cukup sulit ya, di samping kimia dan fisika, dan ini merupakan pelajaran eksak, cara pengajar Pak Amri itu menurut saya mudah dimengerti. Namun dengan tugas yang Bapak berikan, kadang ada yang bisa nyampe 50 soal, kadang ada yang bisa nyampe 40 sampai 30 soal. Ya, walaupun Bapak kadang udah ngasih tahu kayak kalian tuh sehari ngerjain beberapa soal aja, atau ngerjainnya jangan semua. Tapi ada beberapa anak murid termasuk saya pasti kan akan memikirkan nilai bagi yang ngerjain semuanya dengan nilai yang mengerjakan hanya beberapa soal saja, itu pasti akan beda. Dan kami tuh pasti mikirnya tuh ke arah situ. Jadi kayak ya itu agak mengganggu pikiran kami. Dan juga untuk pengerjaan, durasi waktu pengerjaannya ini yang bisa kami toleransi, karena kayak walaupun soal segitu dengan durasi pengerjaan yang cukup panjang menurut saya, karena bisa kayak sampai sebulan 2 bulan, itu masih memberi kami waktu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, namun tidak untuk mengerti. Karena kayak kita tuh pasti kalau mau nangkep banget ya, karena kadang kalau misal saya pribadi diajar oleh Pak Amri itu kadang nangkapnya tuh di hari H itu doang. Jadi kalau misal tugasnya itu nggak dikerjain seluruhnya di hari H, kita tuh kayak bakal lupa gitu loh Pak. Itu untuk yang pertama. Namun menurut saya dalam cara pengajaran Pak Amri itu bisa dibilang cukup mudah dimengerti. Bukan cukup mudah lagi sih, sangat mudah dimengerti. Karena untuk sekelas pelajaran eksak anak SMA, cara pengajar yang dibawa oleh Pak Amri dengan pendekatan logikanya pun itu juga udah bagus banget. Karena kayak saya yang awalnya itu ngangong-ngangong, terus Pak Amri ngajar, jadi kayak oh iya, kebayang gitu loh Pak. Dan balik lagi, kalau misal ingin pengen langsung kayak ngerti diajarin oleh Pak Amri, itu harus langsung ngerjain soal, nggak bisa ditunda-tunda. Seberapa banyak pun itu soal yang Bapak kasih, itu harus dikerjain saat itu juga. Menurut saya seperti itu. Lalu untuk submateri yang menurut saya lumayan cukup mudah dipahami selama 2 semester ini adalah materi matriks dan vektor. Dan vektor bagian 1, 2, dan sebenarnya vektor semuanya gampang. Cuman bagian proyeksi ortogonalnya itu agak-agak. Dan untuk materi yang paling susah menurut saya untuk semester 1 itu di polinomial, dan untuk semester 2 enggak deh. Pokoknya materi yang paling susah itu ada di trigonometri, karena banyak banget rumusnya. Ada berapa ya? Aku aja sampai lupa. Kayak 20-an lebih. Dan Bapak bilang tuh kayak ya kalian tinggal turun-turunin aja. Kami tuh otaknya nggak ngerti gitu loh. Turun-turuninnya tuh maksudnya gimana gitu loh. Lalu untuk materi tersulit kedua itu ada di polinomial. Itu sulitnya itu bukan karena apa, tapi karena
Kita tuh harus teliti. Ya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Amri udah mengajar kami dalam waktu 1 tahun ini. Terima kasih banyak. Dan mungkin dari saya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini saya akan menyampaikan kesan saya selama 1 tahun ini, kelas 11, dalam mempelajari mata pelajaran matematika tingkat lanjut bersama Pak Amri. Untuk bab pertama yang saya sukai atau meninggalkan kesan untuk saya, menurut saya itu bukan meninggalkan kesan sih, yang menurut saya ya, yang saya sukai palingan matriks sama polinomial kayaknya. Iya. Saya suka matriks karena polanya dan bentuknya yang sangat simple dan mudah untuk dipahamin. Kan cuman kayak pola dalam menghitung barisan dan kolomnya, tidak terlalu ribet. Kalau polinomial sih juga tidak terlalu ribet, hanya menghitung angka dalam skala besar saja. Selanjutnya untuk materi yang tidak saya sukai, saya tidak menyukai materi ini karena tidak terlalu menguasainya. Itu transformasi geo, ya kayaknya. Pokoknya materi yang ada pergeseran pencerminan sama ada perputaran gitu, kalau nggak salah itu transformasi geo. Menurut saya pada bab itu rumus yang harus kita hafalkan itu sangat banyak. Saya tidak mampu menghafalkan semuanya. Kayak waktu itu cuman sampai 8 atau 7 gitu yang saya hafal rumusnya. Iya segitu saja. Untuk pesan dan kesan, untuk kesan, saya beruntung dapat diajarkan dengan Bapak, dikarenakan materi kelas 11 ini pada saat saya melihatnya pada kelas 10, saya kira saya akan kesusahan. Ya emang kesusahan, tapi Bapak dapat menunjukkan jalan yang sedikit lebih mudah. Untuk pesannya, semoga Bapak dapat mengajarkan kita lagi untuk kelas 12 nanti. Segitu saja sih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Amri. Jadi saya di sini mau memberi pesan kesan selama pembelajaran bersama Pak Amri. Untuk kesan dari saya tuh seru banget belajar sama Pak Amri, karena terkadang Pak Amri itu nggak langsung ngajarin rumus atau gimana, tapi Pak Amri itu ngejelasin kenapa bisa dapet rumus itu, sama perandaian dari sesuatu dalam materinya itu seru banget, terkadang lucu, terkadang serem, gimana gitu. Untuk pesannya, semoga nanti kelas 12 kita bisa ketemu lagi sama Pak Amri. Mungkin Pak Amri bisa ngajar MTL lagi buat 11-6. Nah, kalau materi yang paling saya sukai saat pembelajaran bersama Pak Amri itu vektor, karena waktu awal pengenalan dari materi vektor tuh perandaiannya Pak Amri seru banget.
kayak misalnya arah saat naik gunung, terus hal-hal lainnya. Oke, terima kasih Pak Amri. Selama belajar MTL bersama Pak Amri, saya merasakan banyak hal yang campur aduk, tapi secara keseluruhan sangat berkesan bagi saya. Pertama, cara Pak Amri menjelaskan materi itu mudah dipahami. Beliau detail dan mendalam dalam menyampaikan setiap konsep. Jadi meskipun saya bukan orang yang pinter MTK, saya masih bisa mengikuti alurnya. Namun jujur saya akui materinya banyak yang sulit, nggak mudah bagi saya untuk menyerap semuanya. Tapi justru disitulah keunikan kelas Pak Amri. Pembelajarnya seru, Pak Amri kreatif dalam menyampaikan pesan, apalagi beliau sering menyelipkan cerita dari kehidupan pribadinya. Saya pribadi sangat suka itu karena saya tipe orang yang ingin tahu kehidupan orang lain, tantangan apa saja yang sudah mereka lewati. Cerita-cerita itu menjadi inspirasi bagi saya dan membuat suasana belajar nggak tegang-tegang banget. Di tengah kesulitan memahami materi, masih ada hal yang bisa membuat saya tersenyum atau tertawa. Berkat Pak Amri juga, meskipun saya memang bukan ahlinya matematika, MTL jadi terasa seru untuk dikerjakan dan didiskusikan dengan teman sebangku. Materi yang paling berkesan bagi saya adalah matriks. Kenapa? Walaupun rumusnya panjang, cara kerja matriks itu justru sangat mudah dipahami bagi saya. Saya bisa bilang saya lebih prefer ini matriks dibandingkan trigonometri. Selain itu, saya juga sedikit memahami vektor. Walaupun memang belum sangat mendalam, tapi dari semuanya matriks yang paling berkesan karena logika pengerjaannya terasa jelas dan tidak terlalu membingungkan dibanding materi MTL lainnya. Saran untuk Pak Amri, saran dari saya, tolong lebih pelan-pelan lagi saat Bapak mengajar. Saya agak slow kalau masalah menelaah perhitungan. Kadang saya masih perlu waktu untuk lebih benar-benar mencerna setiap langkah, apalagi kalau materinya itu udah mulai sulit. Kalau boleh mungkin bisa lebih sering jeda atau mengecek pemahaman di tengah-tengah pembelajaran, supaya yang agak lambat seperti saya bisa tetap mengikuti tanpa merasa ketinggalan. Pertama, semoga di kelas 12 nanti saya masih diajar oleh Pak Amri lagi, soalnya meskipun materinya sulit, cara Bapak mengajar membuat saya tetap tertarik dan tidak takut sama MTKTL. Bohong. Kedua, semoga kedepannya saya bisa memahami materi-materinya lebih baik lagi. Saya ingin lebih percaya diri saat mengerjakan soal dan diskusi dengan teman sebangku. Seperti yang sudah mulai saya rasakan sekarang, semoga suasana belajarnya tetap seru, penuh cerita inspiratif, dan juga makin pelan dan detail supaya saya yang agak slow ini bisa semakin paham. Selain dari itu, terima kasih Pak Amri setelah mengajar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ghazal Makanji Ramanizal dari kelompok Asimtot. Selama belajar MTL bersama Pak Amri, saya itu memiliki banyak perasaan yang ada yang baik, ada yang tidak, yang kurang baik. Tapi keseluruhannya saya itu merasa sangat senang dan puas dengan pelajarannya. Karena Pak Amri itu saat mengajar itu sangat menyenangkan dan sangat jelas saat menjelaskan materi-materinya dan cara-cara dan rumus-rumusnya. Karena kadang-kadang menggunakan cara yang kompetitif, yang sabar, dan cara-cara lain-lainnya, pakai video, pakai presentasi. Yang paling menyenangkan tuh yang kompetitif, yang semua orang tuh suruh menjawab satu soal dengan cara maju ke depan dan menulis papan tulis. Biasanya tuh orang tuh kalau gitu tuh nggak mau tuh ngerjain karena malu, takut salah dan apa-apaan. Tapi kalau bersama Pak Amri, kita semuanya selalu langsung rebutan buat maju ke depan, biar kita semua bisa jawab dan dapat nilai tambahan, dan juga supaya bisa terlihat kita terlihat kita bisa gitu di depan bersama sendiri, secara mandiri kita bisa ngerjain sendiri di depan banyak orang gitu.
Pelajaran yang aku paling sukai dari pelajarannya Pak Amri MTL adalah matriks, karena matriks gampang dipelajarin, gampang dimengertiin, dan juga rumus-rumusnya kadang-kadang memang panjang tapi ya lebih gampang aja gitu dikerjainnya, lebih gampang dimengertiin, lebih seneng ngerjainnya. Kadang-kadang memang sih panjang banget sampai 2 lembar gitu, 3 lembar, panjang-panjang dah. Tapi ini itu paling menyenangkan untuk aku, dan juga pas maju ke depan akunya paling percaya diri ngerjainnya, paling bisa, paling gampang. Pelajaran tuh yang saya paling kesusahan itu trigonometri, karena tuh rumusnya udah panjang, udah susah, dan saya tuh juga tidak begitu ngerti gitu. Sama juga kadang-kadang pas lagi saat belajarnya saya tuh nggak begitu fokus, dan itu salah saya sebenarnya sih. Tapi ya materinya tuh yang panjang, materinya tuh yang membingungkan saya. Sama juga rumus-rumusnya tuh yang di pelajaran sebelumnya aku juga lupain buat materi trigonometri. Jadinya itu asalnya kenapa trigonometri saya lumayan kesusahan. Pesan saya kepada Pak Amri itu jika kita atau kelas lain yang mana siapa aja ada bersalah, mendingan Bapak jangan diam dan menunggu kita diam, mendingan Bapak langsung menegur kita supaya kita bisa lebih cepat mengerti salah kita apaan, supaya pelajaran bisa lebih cepat dilanjutkan, dan juga supaya selesai aja konfliknya. Mendingan Bapak langsung aja tegur kita salah kita apa, kayak daripada Bapaknya diem aja nunggu kita semuanya diam, karena itu pasti lama dan kita pasti ntar mulai bisik-bisikan dan mulai tambah berisik malah daripada diam. Mohon maaf ya Pak. Harapan saya untuk Pak Amri di masa depan itu supaya kita saat kelas 12 ntar diajar lagi sama Pak Amri, karena seru banget dan menyenangkan banget dan simpel banget cara ngajarnya. Sama juga Pak Amri lebih banyak menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Pak Amri, kayak naik puncak lagi, naik gunung lagi, naik apa lagi, dan juga untuk membawa murid-murid lain pergi ke lomba-lomba nasional lagi dan membawa masa depan mereka yang lebih terang. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah atau berkurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya tuh Pak Amri tuh gurunya tuh hebat, yang gampangnya tuh, yang mengajar tuh gampang banget, simple banget, dan juga menyenangkan gitu kalau ngobrol sama Amri. Dia tuh murid kemana-mana. Gazam signing off. Enrique!